Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya notasi sigma. Tapi sebelum notasi sigma ini kita perlu tahu dulu ketika saya punya sebuah apa namanya bentuk jumlahan ini. Yang pertama, ketika saya punya satu kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus titik 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 sampai dengan 100 kuadrat. Kemudian yang kedua, saya punya eh, jumlahan dari ada A1 plus A2 plus A3 plus titik 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 sampai dengan AN. Nah, seperti itu. Maka jumlahan ini, deret penjumlahan ini bisa digantikan dengan yang namanya notasi sigma. Notasi sigma itu begini. Nah, ini notasi sigma kita lihat. Nah, ini. Nah, notasi sigma mulainya ini kan 1 I, mulainya dia 1, oke, sampai berapa? Terakhir 100, tetapi bentuknya adalah apa? I pangkat 2. Ya kan? Tetapi ini kita lihat. Nah, di sini apa? Tidak ada angka-angkanya 1, 2, 3. A berarti ini sigma. Di sini I-nya mulai dari 1, kemudian batas atasnya sampai di berapa? N. Bentuknya apa? A, I. Nah, dan ini sigma dia selalu berjalan. Nah, ini dinamakan notasi sigma. Ini dinamakan notasi sigma. Oke. Oke. Bentuk ini bisa dinamakan sebagai indeks I. Ya, tanda yang namanya notasi sigma ini bertambah terus. Contohnya seperti ini. Contoh lagi ya untuk penguatan. Ketika ada notasi penjumlahannya, kita ubah jadi notasi sigma. Sekarang kalau notasi sigma kita ubah jadi notasi penjumlahan. Ketika saya punya nota apa sigma, ya, ketika saya punya misalkan di sini ada sigma, sorry, ada sigma. Ya, I-nya I sama dengan 2 sampai dengan 5 BI. Berarti yang berawal dari I-nya mulainya berapa? 2 berarti B2 plus B3 naik terus sampai dengan plus B4 sampai dengan B5. Seperti itu. Lagi misal saya ada notasi dari sigma, ada di sini C, indeksnya C mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini 1 per C. Nah, berarti sama dengan berapa? 1 plus 1 per berapa? 2. 1 per C-nya diganti berapa? 3 plus titik-titik sampai berapa? Sampai dia 1 per N. Oke, itu. Ada lagi contoh, misal saya punya notasi sigma. Nah, ini notasi sigma. Eh, K mulainya dari 1 sampai dengan 4. Terus di sini apa namanya? Dia K per K kuadrat plus 1. Berarti di sini K-nya pertama diubah 1 dulu. Kedua sampai dengan 4. Berarti bagaimana? Sama dengan 1 per 1 kuadrat plus 1. Bentuknya akan sama ini. Plus berapa K-nya? Habis 1 berarti 2 per 2 kuadrat plus 1. Plus 3 per 3 kuadrat plus 1 plus 4 per 4 kuadrat plus 1. Selesai karena batas atasnya adalah 4. Seperti itu ya. Oke.
Notasi sigma juga, ini tadi kan sudah berkenalan dengan notasi sigma. Eee, apa namanya, bisa bentuknya begini, dia ketika nanti ada notasi sigma kok. Nah, ini sebagai gambaran ini, ketika nanti ada sebuah notasi sigma, misal notasi sigma ini diingat-ingat, notasi sigma I sampai dengan kalau ketika dia mulainya 1 sampai dengan M, di sini ada C, I atau bisa A, ya terserah. Ini kan sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus sampai dengan Cn, ya kan? Karena mulainya 1 sampai dengan N, dan di sini ya nanti eh, seluruh C itu nanti mempunyai nilai yang sama. Dia C-nya itu mulai ada nilainya sama, khusus ketika C-nya sama, misalkan dia tidak pengaruh, misalkan dia C plus C plus C plus C, dia tidak terpengaruh oleh N, dan ini C, maka dia pasti N kali C. Ini khusus kalau nanti bentuknya dia itu tidak terpengaruh oleh C. Contohnya seperti apa ini ya? Contohnya itu begini. Nah, dia tidak terpengaruh C. Contoh kita kita bicara contoh-contoh sifat yang ini ya. Misalkan saya punya notasi sigma I 1 sampai dengan 5, 2. Nah, di sini kan duanya tidak ada I-nya. Ya, berarti nanti di sini kan sebenarnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 karena dia tidak ada I-nya. Maka langsung saja sebenarnya di sini berarti sama aja dengan apa? 5 dikalikan dengan 2 berarti 10. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itu awalnya kita untuk belajar tentang notasi sigma. Contoh lagi, misal gini, sigma untuk I mulai dari 1 sampai dengan 100, kemudian di sini min 4, maka di sini kita lihat min 4 tidak ada I-nya, maka sebenarnya min 4 sampai 100 langsung saja sebenarnya berarti berapa? 100 dikali dengan minus 4. Berapa? Min 4. Pada intinya yang penting kita ketahui bahwa notasi sigma itu bisa kita pelajari namanya penjumlahan berulang. Seperti itu ya. Oke. Secara nanti ini kita akan belajar teorema yang akan kita pelajari. Teorema A. Teorema A. Kalau nanti kita punya notasi dari sigma mulai dari I 1 sampai dengan N, kok ada C, A, I, berarti C sebagai koefisien, nanti C bisa taruh di depan, berarti C dikalikan dengan I 1 sampai dengan N, A, I. Kemudian, ketika ini teorema yang pertama. Yang kedua, ketika ada notasi sigma I mulainya 1 sampai dengan N, kemudian dia A, I plus BI sama aja dengan notasi sigma I 1 sampai dengan N, AI ditambah dengan notasi I 1 sama dengan N, BI. Kemudian ini berlaku sebaliknya juga. Notasi sigma I 1 sampai dengan N, BI minus AI ini sama aja, berarti dia sama aja dengan notasi sigma I 1 sampai dengan N, BI min notasi sigma I 1 dengan sampai dengan N. Oke, ini adalah teorema-teorema yang perlu teman-teman pelajari atau
ketahui secara paling dasar. Seperti itu ya. Oke. Nih, untuk contohnya teman-teman semuanya begini, ini teorema. Contoh ya. Contoh satu. Oke. Contoh satu. Contoh satu begini, bentar ya. Contoh satu, teman-teman semuanya tahu bahwa ini ketika ada contoh, saya punya sebuah soal, andaikan bahwa notasi dari sigma I1 sampai dengan 100 AI adalah 60. Nah, dan notasi sigma I1 sampai dengan 100 PI adalah 100. Jadi tanya, itu notasi dari I1 sampai dengan 102 A1 AI min 3 BI plus 4. Nah, sesuai dengan sifat teorema tadi, ini kan bisa kita pecah menjadi apa? Kita pecah menjadi sama dengan notasi dari sigma ini atau sigma ini I1 sampai 100, 2 I dikurangi dengan nota sigma dari I100 sampai 100, 3 BI plus notasi dari I1 sampai dengan 100 plus 4 ini. Oke, ini sama aja dengan bagaimana? 2 dikeluarkan, sesuai teorema kan? Tuh, sampai 100 AI minus 3 dikeluarkan. Nah, I-nya 1 sampai 100 plus, sorry ini BI, ini I1 sampai 100 kali 4. Nah, ini kan sama sudah diketahui. Lah, berarti 2 ini sama dengan 60 minus 3 dikalikan berapa? 100, kemudian ditambah dengan ini 100 dikalikan dengan 4. Sehingga ini sama dengan 120 minus 300 ditambah 400 sama dengan berapa? Sama dengan 220. Nah, ini notasi sigma. Sebenarnya masih banyak yang lain juga ya. Nah, nanti bisa kita apa? Kita apa namanya? Bisa kita uh, kembangkan lagi. Ini contoh misal seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita ada namanya beberapa jumlahan yang nilainya jumlahan khusus. Jumlahan khusus ini berarti nanti tidak usah ngitung banyak-banyak. Ada jumlahan khusus, yakni yang pertama, ketika ada, ini nanti sebagai bentuk apa namanya spesial ya. Ketika ada, nanti yang pertama di sini adalah sigma, mulainya adalah I 1 sampai dengan N, kemudian dia I, ini bisa saya tulis 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus titik-titik sampai dengan N, itu langsung dihitung dengan cara begini. N plus 1 per 2. Langsung nanti. Kemudian kalau ada notasi sigma dari I sama dengan 1 ini sampai N, kemudian di sini I kuadrat, atau bisa saya tulis 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus titik-titik
plus N kuadrat. Ini nanti langsung bisa dihitung menjadi N kali dengan N plus satu, N plus satu dikalikan dengan 2 N plus satu dibagi dengan 6. Nah, ini. Kemudian ketika ada lagi notasi I1 sampai dengan N, kemudian di sini eh, I pangkat 3, eh, sama ya, ini I pangkat 3 berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan N pangkat 3. Ini nanti langsung saja sama dengan apa? N, N plus 1 per 2 ini dikuadratkan. Sebenarnya ada pangkat 4 juga, tapi nggak usah kita sampai pangkat pangkat apa namanya? Pangkat inilah ini yang perlu sampean ketahui untuk notasi-notasi yang pangkat-pangkat ini. Oke, saya ambil contoh begini, ketika ada soal atau masalah seperti ketika ada sigma, misal di sini adalah I, oh sorry ini X sama dengan 1 sampai dengan 10, ini X kuadrat. Nah, di sini posisi X kan sama aja dengan I kalau di rumus ini. Ya, biar tidak apa nama fokus sama simbol ya. Maka ini bisa saya tulis 1 kuadrat sampai berapa? 10 kan? Plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat titik-titik sampai dengan 10 kuadrat. Ingat, bilangan kuadrat. Nah, kita sudah punya model ini. Nah, ini sama dengan ini. Berarti langsung masukkan. Berarti berapa? N-nya kita ganti dengan berapa? Terakhir di sini berapa? 10. Arti nanti langsung kita masukkan berapa? 10. 10 plus 1. 2 kali 10. 2 kali 10 plus 1 per 6. Kita tidak usah hitung satu-satu. Berarti berapa? 10 kali 11 kali 21 per 6. Nah, ini sama dengan berapa? 300, 385. Nah, seperti itu. Ini untuk notasi skema. Nah, untuk pembuktian yang lain-lain ya nanti nanti aja lah. Ini belum saatnya. Yang penting sampean bisa ngitung yang namanya notasi sigma tersebut. Bisa ya untuk menghitungnya. Oke. Untuk bentuk yang lain, nah pembuktian-pembuktian yang luar biasa nanti belum saatnya ya. Oke. Oke. Kalau seperti itu eh, saya kira cukup mudah sekali ya. Nah, mudah-mudahan apa teman-teman semuanya memahami tentang notasi sigma ini. Saya kira cukup untuk notasi dasar-dasar notasi sigma. Untuk tugasnya ini, tugasnya saya kasih seperti ini. Jadi untuk penguatan tugasnya ini. Ketika saya soal satu, tentukan nilai jumlah rimennya ketika saya punya notasi. Langsung hitung hasil akhirnya ya. Begini. Sigma K1 sampai dengan 5. Sama langsung hitung hasil akhirnya. 3K min 1. Silahkan. Kemudian nomor 2 sigma I1 sampai dengan 6 dia 2I kuadrat. Silahkan dihitung. Yang nomor 3 adalah nah ini sigma di sini X sama dengan 2 sampai dengan 6. Kemudian di situ apa? X plus 1 ini 6 ya, atasnya 6 pangkat 2. Nah, silahkan dihitung, nah dikumpulkan di dalam.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.